Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Azizi Rajik Pratama dengan NIM 530202100003. Di sini saya akan menafsirkan tentang tafsir dari surat Al-Fatihah dengan dosen pengampu Ibu Nini Mutiatul Awaliyah MAG. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran bahwa ayat pertama Al-Fatihah merupakan bacaan basmalah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ada perbedaan pendapat mengenai tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama ini, karena biasanya kalimat basmalah merupakan pemisah antara surat sebagaimana yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah tidak mengetahui pemisah surat sehingga diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas mengemukakan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa yang berpandangan bahwa ia termasuk Al-Fatihah, berarti ia berpendapat bahwa membaca harus zahir dalam sholat, dan orang yang tidak berpendapat demikian berarti membacanya secara sir, tidak keras. Dan di ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, segala puji kepunyaan Allah, yaitu rasa syukur yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan pada hal yang lain, merupakan ciptaannya. Sebab Allah adalah menganugerahkan nikmat kepadanya. Oleh karena itu, sebab kitalah segala puji, baik pada masa awal maupun akhir. Huruf alif dan lam pada kalimat Alhamdulillah ditujukan untuk mencakup segala jenis pujian yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rabb yang hanya boleh ditujukan pada Allah, bukan lainnya. Dan di ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim menunjukkan makna sangat berarti. Allah menegaskan bahwa Allah merupakan memberi rahmat di dunia dan akhirat. Allah menggunakan rasa Maha Penyayang sebagai kaum mukmin dan tidak boleh ada hambanya yang menggunakan nama tersebut. Nah, di ayat yang keempat yaitu Maliki Yaumiddin, artinya pemilik hari pembalasan. Dia, Allah, adalah pemilik hari dunia dan akhirat. Kata dia kepada hari akhirat disebabkan di sana tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala yang mengklaim akhirat sebagai miliknya, dan tiada seorang pun yang dapat berbicara melainkan atas izinnya. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kata iyyaka merupakan objek yang didahulukan untuk tujuan pembatasan supaya tujuan bicara pada fokus apa yang akan diutarakan. Kalimat hanya kepada Engkau lah kami beribadah, kalimat ini menunjukkan penyucian diri dari kemusyrikan. Kalimat hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan merupakan penyucian dari apa yang telah diusahakan dengan menyerahkan segala hanya kepada Allah yang Maha Mulia, yang Maha Agung. Dan di ayat yang ke-6 yakni Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ayat ini mengandung dalil menganjurkan bertawassul dengan sifat-sifat yang tinggi dan amal soleh. Setelah seorang hamba mengagungkan sifat Allah dan beramal soleh untuk Allah, kemudian ia memohon akan kebutuhannya. Nah, dan di ayat yang ke-7 yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pada kalimat jalannya, orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka menafsirkan jalan yang lurus, jalan yang telah diberi nikmat, yaitu jalan-jalan orang yang telah menaati Allah dan Rasulnya. Penggalan bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Hal ini merupakan orang yang mengingkari perintah Allah dan ajaran mereka pada Rasulullah. Mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan mengikuti kesesatan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.